Baik teman-teman, mari kita bersama-sama persiapkan untuk doa pembukaan bersama Pak Widodo. Baiklah Bapak dan Ibu, kita berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran kompendium ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan pengajaran tentang kompendium dan katekismus. Semoga kami bisa mendengarkan dan memahami semua yang diajarkan oleh Romo Sumardi. Tuhan, juga kami berdoa pada masa-masa yang sulit ini, pada masa-masa pandemi, banyak di antara teman, rekan, saudara yang mengalami sakit. Biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, sehingga mereka dapat berkegiatan seperti sedia kala. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau ajarkan pada kami pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Widodo. Dan untuk pelajaran hari ini, seperti biasa, kita beruntung ada Pastor Mardi. Pastor Mardi udah bisa mulai mungkin ya Pastor? Ya, kita di ini ya, nomor 315. Betul ya? Ya, betul. Ya. Baik, kita akan melihat sorry. Saya harus bagaimana ini layar saya tertutup. Bagaimana sikap gereja terhadap orang sakit. Jadi ini adalah sebagai landasan ataupun dasar mengapa gereja menetapkan bahwa pengurapan orang sakit sebagai sebuah sakramen. Jadi di situ intinya bahwa kita meneruskan apa yang menjadi sikap Yesus, intensi Yesus terhadap orang-orang sakit. Ya. Jadi ini yang menjadi pedoman untuk kita, bahwa gereja menetapkan pengurapan orang sakit menjadi sebuah sakramen. 315, bagaimana sikap gereja terhadap orang sakit? Setelah menerima tugas dari Allah untuk menyembuhkan orang sakit, gereja berusaha melaksanakan dengan merawat orang sakit dan menemani mereka dengan doa permohonan. Terlebih lagi, gereja mempunyai sakramen yang khusus ditujukan bagi orang sakit. Sakramen ini ditetapkan oleh Kristus dan ditegaskan oleh Santo Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 14. Kompendium nomor 315 ini bersumber dari Katekismus Gereja Katolik 1506 sampai 1513 dan dilanjutkan 1526 dan sampai 1527. Mari kita lihat sumber dari kompendium nomor 315 ini. Yang pertama 1506. Kristus mengajak murid-muridnya supaya mengikutinya dan memikul salib mereka. Dalam mengikuti dia, mereka mendapat satu pandangan baru mengenai penyakit dan
penderita sakit. Yesus mengikut sertakan mereka di dalam hidupnya sendiri yang miskin dan siap melayani. Ia membiarkan mereka mengambil bagian dalam pelayanan belas kasihan dan keselamatannya. Mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ini dari Injil Markus 6, 12-13. Jadi landasan biblisnya, tadi selain dari surat Rasul Yakobus, juga dari Markus 6, 12 sampai dengan 13. Sehingga kita melihat bahwa, atau memahami bahwa sakramen pengurapan orang sakit ini sangat biblis. Karena itu juga yang diperintahkan oleh Yesus. Katekismus Gereja Katolik 1506 ini merefer juga ke 859. Yesus mengikut sertakan para rasul dalam perutusan yang diterimanya dari Bapa. Seperti anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi menerima segala sesuatu dari Bapa yang telah mengutusnya. Demikian juga mereka yang diutus oleh Yesus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia, dan siapa mereka menerima tugas, misi, dan kekuatan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, para rasul Kristus mengetahui bahwa mereka diberi kuasa oleh Allah sebagai pelayan perjanjian baru, pelayan Allah, utusan dalam nama Kristus, pelayan Kristus, dan pengemban rahasia-rahasia Allah. Ya, jadi ini pengurapan orang sakit ya dilakukan dalam nama Yesus. Tanpa Yesus itu tidak ada efek apapun. Ya, jadi ini merupakan sebuah pelayanan dari gereja. Itu. Ya, jadi ini 1506 ini merujuk juga atau merefer ke 859. Kita lanjutkan dengan 1507. Tuhan yang bangkit mengulangi perutusan ini atas namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini Markus 16 ayat 18. Dan meneguhkannya dengan tanda-tanda yang gereja lakukan apabila ia menyerukan namanya. Bandingkan Kisah Para Rasul 9:38 dan 14 ayat 3. Tanda-tanda ini menyatakan dengan cara yang khusus bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, Allah yang menyelamatkan. Nah, ini kita sudah semakin kaya sumber-sumber biblis dari sakramen pengurapan orang sakit. Ya. Nah, ini. 1507 merefer ke 430. Yesus dalam bahasa Ibrani berarti Allah membebaskan. Ya. Pada waktu menyampaikan pewartaan, malaikat Gabriel menambahkan dia Yesus, menamakan dia Yesus yang menandakan sekaligus siapa dia dan untuk apa ia diutus. Karena tidak ada seorang pun dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri. Maka Allah sendirilah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dalam Yesus, putranya yang abadi, yang telah menjadi manusia. Jadi dalam Yesus Allah menyimpulkan seluruh karya keselamatannya untuk umat manusia. Jadi mengapa kita tadi mendengar bahwa Yesus itu memerintahkan kepada para rasulnya, kepada para muridnya, ya, untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, ya, dan juga mengoleskan minyak, ya, untuk orang-orang sakit. Karena apa? Yesus itu adalah sebuah rangkuman dari karya Allah yang menyelamatkan. Dalam cara hidup Yesus itu Allah yang menyelamatkan itu menjadi konkret. Sehingga sakramen pengurapan orang sakit sebagai tindakan keselamatan. Nah, itu. Ya, kita lanjut ke 1508.
Roh Kudus memberi kepada orang tertentu karunia khusus untuk menyembuhkan, guna menunjukkan betapa berdaya guna rahmat dari Dia yang telah bangkit itu. Namun doa-doa yang paling intensif pun tidak mendatangkan penyembuhan segala penyakit. Dengan demikian, Santo Paulus harus mendengar dari Tuhan sendiri, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Penderitaan yang harus ditanggung dapat mempunyai arti yang berikut ini. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat, aku menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi bagi Paulus, penyembuhan adalah sebuah berkat, sebuah karunia. Sehingga tidak semua orang bisa melakukan sebuah tindakan penyembuhan. Ini tentu bahwa di zaman Paulus, para tabib segala macam itu masih sangat berfungsi. Ya. Berbeda dengan konteks dunia kita, zaman kita, itu sudah sangat dipilah. Untuk urusan sakit tubuh itu ada dokter. Untuk urusan sakit mengenai jiwa ya atau mental itu ada para psikolog. Lalu sakit secara spiritual itu ada rohaniwan, rohaniwati, ada imam dan segala macam. Jadi dunia modern ini tentu berbeda dengan zaman Paulus. Istilah tabib itu kita bisa mengkondisikan pada tabib ya. Pada zaman sekarang bisa dokter sebagai penyembuh dari sakit secara fisik, lalu para psikolog atau psikiater sakit kejiwaan, dan para imam, biarawan, biarawati ini apabila untuk mengatasi sakit secara spiritual. Nah di situ ya, jadi kita tidak berpikir bahwa konteks penyembuhan pada zaman sekarang ya kan kadang orang yang punya mengadakan penyembuhan massal segala macam gitu ya. Jadi kita jangan terjebak di situ ya, karena konteks pemikiran kita, perkembangan iman kita itu disesuaikan dengan situasi zaman. 1508 merefer pada 798 dan 618. Kita lihat 798. Dalam segala bagian tubuh Roh Kudus adalah prinsip bagi setiap tindakan yang membawa kehidupan dan yang benar-benar menyelamatkan. Pius XII mengeluarkan ensiklik Mystici Corporis, ya, Mystici Corporis. Ia melaksanakan dengan berbagai macam cara pembangunan seluruh tubuh dalam cinta. Ya. Oleh sabda Allah yang mempunyai kekuatan untuk membangun, oleh pembaptisan yang olehnya ia membangun tubuh Kristus, oleh sakramen-sakramen lainnya yang memberi kepada anggota-anggota Kristus pertumbuhan dan penyembuhan oleh rahmat para rasul, yang paling menonjol di antara anugerah-anugerah rahmat. Ini dari Lumen Gentium. Oleh kebajikan-kebajikan yang menyebabkan perbuatan-perbuatan baik, oleh aneka ragam karunia khusus yang dinamakan karisma, yang menjadikan umat beriman, cakap, dan bersedia untuk menerima pelbagai karya atau tugas yang berguna untuk membarui gereja serta meneruskan pembangunannya. Kita lanjut dulu 6:18. Kematian di kayu salib adalah kurban yang satu kali untuk selamanya dipersembahkan Kristus, pengantara Allah dan manusia. Tetapi karena dalam pribadi ilahinya yang menjadi manusia, ia akan bersatu dengan tiap manusia. Maka ia memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk bergabung dengan misteri Paskah ini atas cara yang diketahui Allah. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memanggul salibnya
dan mengikuti Dia, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Ini Santo Petrus. Ia ingin mengikut sertakan dalam kurban ini pada tempat pertama orang-orang yang menjadi ahli warisnya. Ini berlaku terutama untuk ibunya yang dalam misteri kesengsaraannya yang menebuskan itu dibawa masuk lebih dalam daripada setiap manusia yang lain. Tidak ada satu tangga lain untuk naik ke surga selain salib. Ini dari Rosa dari 5. Ya. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk memberi pemahaman bahwa orang sakit itu bisa memperoleh kekuatan apabila mampu menyatukan atau memahami penderitaannya sebagai persatuan dengan Kristus yang juga menderita. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa diperoleh bahwa manusia tidak akan berakhir hanya dengan penyakit, tetapi justru di situ manusia mengalami sebuah kasih Tuhan. Nah, ini semangatnya bahwa gereja menemani orang-orang yang sedang sakit. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya? Ini memang kita sedang sekali lagi ini konteksnya bagaimana sikap gereja terhadap orang sakit gitu ya. Jadi gereja di sini merawat dan menemani dengan doa permohonan. Lalu tadi landasan-landasannya sudah kita simak bersama bagaimana gereja meneruskan semangat Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus itu kan selalu memberi perhatian, ya, orang-orang sakit itu disembuhkan, ditemani. Ya. Nah itu. Jadi itu semangatnya. Jadi gereja sangat diharapkan untuk mau hadir untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit seperti itu. Ya, tentu gereja hadir melalui doa, melalui kontak secara pribadi dan segala macam seperti itu. Ya, itu landasan-landasan yang sudah kita baca tadi. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang tanya, kalau buat saya udah jelas sekali, Pastor. Tapi ada yang mau nanya nggak? Atau selesaikan aja dulu ya, nanti biar boleh nanti tanya. Ya. Lagi enak mengalir, Pastor. Lanjut dulu atau? Lanjut aja, Pastor. Oh, baik, ya. 1509, ini belum ya tadi ya? Sembuhkanlah orang sakit. Nah ini perintah di Matius 10 ayat 8. Gereja menerima tugas ini dari Tuhan dan berusaha melaksanakannya dengan merawat orang sakit dan menyertainya dengan doa syafaatnya atau doa permohonan. Ia percaya akan kehadiran yang menghidupkan dari Kristus, penyembuh penyakit jiwa dan badan. Kehadiran ini bekerja terutama melalui sakramen-sakramen dan sangat khusus melalui Ekaristi, roti yang memberi hidup abadi. Santo Paulus menunjukkan bahwa Ekaristi mempunyai hubungan juga dengan kesehatan badan. Nah ini, ya, jadi ini sisi lain di selain pengurapan gitu ya, bahwa kita memahami Ekaristi juga adalah sakramen penyembuhan, ya, bisa menyembuhkan. Berefor ke 1405. Ekaristi adalah jaminan yang paling aman dan tanda yang paling jelas bahwa harapan besar akan surga baru dan dunia baru di mana terdapat keadilan akan terpenuhi. Setiap kali misteri dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kita. Dan kita memecahkan satu roti, obat kebakaan, penangkal racun, sehingga orang tidak mati tetapi hidup selama-lamanya
dalam Yesus Kristus. 15:10, sebentar ada banyak suara di yang mana ya? Pak Widodo bisa tolong di mute dulu. Ya, sudah. Baik, 15:10 sekarang. Gereja Apostolik mengenal ritus tersendiri untuk orang sakit. Ini disaksikan oleh Santo Yakobus. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tradisi telah melihat dalam ritus ini satu dari ketujuh sakramen gereja. Merefer ke 1017, oleh Roh yang memimpin dia ke dalam seluruh kebenaran, gereja lambat laun mengenal warisan bernilai yang diterimanya dari Kristus dan lebih seksama menentukan cara penggunaannya seperti yang ia lakukan sebagai wali misteri Allah yang setia dalam hubungan dengan kanon kitab suci dan ajaran iman. Dengan demikian, dalam peredaran sejarah gereja mengetahui bahwa di antara pelayan liturgi ada 7 yang sesungguhnya ditetapkan Tuhan sebagai sakramen. Ya, ini sebagai landasan dari surat Yakobus itu. 1511, gereja percaya dan mengakui bahwa di antara 7 sakramen ada satu yang sangat khusus ditentukan untuk menguatkan orang-orang yang dicobai oleh penyakit, yaitu urapan orang sakit. Urapan orang sakit yang kudus ini ditetapkan oleh Kristus Tuhan kita sebagai sakramen perjanjian baru yang sebenarnya dan sesungguhnya disinggung oleh Markus 6:13, tetapi dianjurkan kepada orang beriman dan diumumkan oleh Yakobus, rasul dan saudara Tuhan. Ya. Juga di dalam Konsili Trente ini sudah ditulis di situ. 1512, dalam tradisi liturgi, baik timur maupun barat, terdapat kesaksian-kesaksian sejak dahulu kala mengenai urapan orang sakit dengan minyak yang diberkati. Lama-kelamaan, urapan orang sakit ini diberikan hanya kepada orang dalam sakratul maut, sehingga ia dinamakan sebagai perminyakan terakhir. Meskipun terjadi perkembangan macam ini, namun gereja tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan supaya orang sakit sembuh kembali, seandainya itu berguna bagi keselamatannya. Ya, nah itu. Jadi di sini di Katekismus 1512 gitu ya. Jadi dan juga mungkin kita memahami ya bahwa sakramen pengurapan orang sakit ini sepertinya menjadi diberikan pada situasi terminal ya. Orang-orang yang sedang dalam sakratul maut seperti itu. 1513, Konstitusi Apostolik Sacram Untionem Infimorum ya 1972 menentukan seturut Konsili Vatikan II bahwa mulai sekarang dalam ritus Roma berlaku yang berikut ini. Sakramen urapan orang sakit diberikan kepada mereka yang keadaan kesehatannya sangat terancam dengan mengurapi mereka di dahi dan di tangan dengan minyak zaitun yang telah diberkati sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan keadaan, dengan minyak nabati lain yang diberkati sesuai dengan peraturan, sambil mengucapkan satu kali kata-kata yang berikut ini. Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Jadi ini rumusan, kalau sedang perminyakan ini saat mengoleskan minyak di dahi, di tangan,
ini diucapkan. Ya, diucapkan oleh imam. Jadi ini di Sacram Untionem Infirmorum, ini tentang ya pengurapan orang sakit, ini terutama diberikan kepada yang sedang dalam keadaan sakit, ya, dan situasinya keadaan kesehatannya yang sangat terancam, gitu ya. Kita bisa memahaminya mungkin dalam situasi kritis seperti itu. 15:26, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa-doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Sakramen urapan orang sakit memberi rahmat khusus kepada orang Kristen yang menderita sakit berat atau yang mengalami kesulitan karena usia lanjut. Ya, jadi ini prinsipnya bahwa urapan orang sakit diberikan kepada yang sakit berat atau ya yang para sepuh itu biasa mengalami kesulitan-kesulitan, ya, sudah berbaring terus, sudah tidak kurang respon dan segala macam, itu bisa diberi perminyakan. Sakit keras atau mengalami hambatan atau kendala karena usia, seperti itu. Ya, jadi itu yang kita dengarkan, kita simak tadi di kompendium 315 yang bertema bagaimana sikap gereja terhadap orang sakit. Di sini saya tetap kembali menggarisbawahi bahwa gereja ya berusaha melaksanakan dengan merawat orang sakit dan menemani mereka dengan doa permohonan. Ya, jadi itu. Silakan, mungkin boleh tidak harus selalu dari bahan ini karena memang ini sebagai dasar biblis bagaimana kenapa gereja memberi perhatian kepada orang-orang sakit, dan secara khusus gereja menetapkan pengurapan orang sakit sebagai sakramen, seperti itu. Silakan, boleh dikembangkan dengan pertanyaan. Romo. Ya. Ya, Romo. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya mendengarkan dari YouTube Romo Gandhi tentang 7 malaikat agung. Dari 7 malaikat agung disebutkan bahwa malaikat Rafael, yaitu artinya Tuhan yang menyembuhkan, dia membawa minyak penguran dan ikan. Itu dari cerita kita ambil dari kitab Tobit. Tapi ada satu lagi, yaitu malaikat Yehudiel, disebutkan sebagai sakramen orang sakit. Itu dia membawa mahkota, katanya seperti itu, dan dia penolong untuk sakaratul maut. Nah, dalam hal ini seandainya kita berdoa, apakah kita itu berdoa boleh kepada perantaraan malaikat agung tersebut 2 orang dan lebih ke malaikat Rafael atau mungkin ke malaikat Yehudiel? Itu, Romo. Jadi ada 2, bolehkah kita memohon atau dengan perantaraan memohon doa lewat malaikat Yehudiel atau malaikat Rafael? Dan kebetulan dari itu mana yang lebih tepat untuk doa perantara melalui malaikat ini, Romo? Terima kasih, Romo. Baik, bagaimana saya mengaitkan dengan sakramen ini? Ya, baik. Begini. Jadi kita mencoba untuk memahami bahwa gereja Katolik itu begitu kaya gitu ya, hasanah doa, lalu Santo Santa, ya, para malaikat pun gitu ya, kita menjadi sarana untuk semakin memahami kasih Tuhan. Ya. Jadi kita tidak
bisa menentukan doa saya ini lebih tepat diarahkan ke siapa. Ya. Kita, yang paling mendasar bagi kita adalah keyakinan kepada Allah itu sendiri. Doa itu melalui perantaraan Santo Santa, ya, yang sudah para malaikat yang sudah dikatakanlah dikanonisasi, artinya yang diakui oleh Gereja Katolik, itulah yang bisa menjadi perantara untuk kita. Ya. Tapi intinya bahwa keyakinan utamanya itu kepada Allah sendiri, kepada Yesus sendiri. Begitu, ya. Jadi terima kasih Pak Widodo sudah artinya kita juga berkembang dalam pengetahuan ini, ya. Tetapi bagaimanapun juga keyakinan itu tidak boleh lepas dari keyakinan utama kepada Allah atau kepada Yesus Kristus sendiri, seperti itu. Begitu Pak Widodo. Saya Pak Thomas, boleh? Pak Thomas? Boleh Pak Kuku, boleh. Yang baru sembuh boleh, nanti kalau dilarang nangis nanti. Di atas doa dan perhatiannya. Silakan Pak Kuku. Ya, Romo. Ini saya dalam kehidupan sehari-hari aja, misalnya gereja paroki Santa Maria Pandu, ya, Santa Maria Berdukacita, itu sering mengadakan sakramen untuk orang sakit, misa sakramen untuk orang sakit, yang mana yang hadir di situ banyak sakit dan orang sepuh. Jadi artinya di dalam cerita ini saya mengatakan bahwa apakah benar kalau gereja yang hadir itu memberikan, artinya umatnya yang hadir, bukan gereja yang hadir di dalam sakramen perminyakan atau sakramen orang sakit ini dalam misa. Dan yang hadir itu tidak hanya yang tua-tua, tapi juga orang yang cukup muda. Ya, mereka pun meminta juga maju untuk mengikuti itu sakramen tersebut. Jadi bagaimana Romo menurut pandangan kita, menurut sakramen pengurapan yang kita pelajari ini. Terima kasih Romo. Baik, jadi kita kembali ke dasar tadi ya, bahwa pengurapan orang sakit itu tadi sudah disebutkan ya, bahwa untuk orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut ya, sakit berat, atau dalam orang yang sepuh dan mengalami sebuah kendala gitu ya. Jadi tadi saya beri contoh, misalnya kendala sepuh itu sudah tidak bisa kemana-mana, berbaring terus segala macam, itu bisa untuk beri sakramen seperti itu. Nah, kita mencoba memahami tujuan baiknya, gitu ya. Tujuan baiknya kita tidak menilai, tetapi kita melihat tujuan baiknya. Kalau secara prinsip sebagai ajaran itu tadi ya, orang yang sakit berat dan juga mengalami kesulitan dalam soal usia ya. Nah itu. Tetapi kita melihat tujuan baik dari gereja ataupun dalam reksa pastoral. Ini istilahnya reksa pastoral atau kebijakan pastoral. Itu pastor paroki itu punya hak untuk katakanlah membuat sebuah perminyakan, sakramen perminyakan massal seperti itu untuk orang-orang yang sepuh. Ya. Lalu bagaimana kalau orang muda ikut-ikutan gitu ya? Nah, ini kita mencoba untuk memahami. Kembali lagi memahami pada esensi dari sebuah sakramen perminyakan. Sakramen perminyakan itu sekali lagi menemani orang yang sakit. Jadi Yesus itu kan menyembuhkan orang sakit, mengoles minyak untuk orang sakit di Injil Markus itu ya. Jadi bukan mengoles minyak untuk orang yang sehat. Jadi itu dasar biblis yang utama kita 2 minggu yang lalu saya kira, atau 3 minggu yang lalu.
Jadi Yesus itu memberi perintah kepada para rasul mengoles minyak untuk orang sakit. Nah, ini konteksnya, ya. Nah, apakah itu nanti bisa kena sasaran atau tidak? Ya mungkin orang yang masih muda ingin diminyaki, mungkin jiwanya sedang sakit. Ya, atau kecemasan yang berlebihan. Itu bisa dikategorikan sebagai sakit. Seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita jangan sampai wah ada sakramen perminyakan, udah ikut saja gitu ya. Nah, ini maknanya nanti tidak dapat. Untuk apa? Ya. Sakramen itu harus punya efek, punya makna. Kalau hanya untuk ikut-ikutan, ini perlu diragukan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Tidak semua paroki mengadakan gitu ya. Jadi tadi saya menggarisbawahi ini yang disebut dengan reksa pastoral atau kebijakan pastoral, maka setiap paroki dan khususnya pastor paroki itu punya kewenangan hal tersebut ya. Meskipun kita pada esensinya siapa yang diolesi minyak menurut Injil Markus ketika Yesus memerintahkan kepada para rasul mengoles minyak untuk orang sakit. Seperti itu, Pak. Maka di sini sakramen pengurapan orang sakit. Jadi tidak ada sakramen pengurapan orang sehat gitu ya. Nah, seperti itu Pak Kukuh gitu ya. Jadi kita mencoba memahami dari berbagai macam sudut pandang tadi ya, terutama dari reksa pastoral atau kebijakan pastoral. Seperti itu Pak Kukuh. Silakan. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Saya boleh bertanya, saya? Silakan. Boleh. Selamat malam, Romo. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dede Kristianto dari Paroki Santo Martinus di Bandung Selatan. Oh, baik. Ya, kebetulan dapat link dari seorang teman jadi saya ikutan. Ya, baik, silakan. Ya, ada dua pertanyaan, Romo. Pada kondisi khusus atau kondisi kritis tadi, apakah yang memberikan perminyakan itu hanya boleh imam saja atau awam juga diperbolehkan dalam kondisi yang kritis atau super kritis itu ya, Romo? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai minyak tadi. Tadi disebutkan minyak zaitun yang sudah diberkati ya, atau minyak nabati. Nah, kalau minyak nabati itu mungkin dalam kondisi khusus itu tadi ya. Kalau minyak zaitun kan biasanya diberkati dalam satu upacara khusus juga ya, kalau tidak salah ya, Romo. Nah, kalau untuk minyak nabati ini sebagai pengganti ini bagaimana memberkatinya? Apakah orang awam itu juga diperbolehkan melakukannya? Demikian dua pertanyaan, Romo. Baik. Bahwa sakramen perminyakan itu pada prinsipnya adalah dilaksanakan atau dijalankan oleh orang tertabis. Ya, jadi itu sebuah prinsip gitu ya. Tetapi waktu saya di Papua gitu ya, di pedalaman begitu, ya ada suster juga yang mengoleskan minyak. Tetapi apakah itu dikategorikan sebagai sakramen atau tidak? Kita tidak melihat dari sudut itu. Karena tadi ada catatan situasi khusus itu, gitu ya. Nah itu. Jadi kita tidak mau mengadili bahwa itu bukan perminyakan atau apa, gitu ya. Tapi pada prinsipnya siapa pelayan pengurapan orang sakit adalah orang tertabis. Itu prinsip gitu ya. Jadi kalau sudah bicara soal situasi-situasi khusus, ini memang kita tidak perlu untuk menilai bahwa itu salah atau benar. Kita lepas aja itu. Nah, juga soal minyak tadi gitu ya. Dalam situasi darurat, ketika imam itu tidak membawa ataupun tidak memiliki minyak yang sudah diberkati, itu bisa memberkati secara spontan minyak yang ada. Seperti itu. Karena kita memahami esensinya, bukan materinya. Nah, seperti itu ya. Nah, juga di sini apakah awam bisa atau tidak, kembali saya menggarisbawahi soal situasi khusus tadi.
Karena saya pernah di Papua gitu ya, juga itu waktu itu di pegunungan di daerah Wamena sana, ya saya mengerti gitu ya, bahwa orang meninggal lalu ada cerita, oh tadi sebelumnya sudah sama katekis katanya, sudah diberi perminyakan segala macam. Ya udah, jangan mengganggu umat, ya. Oh itu salah gitu. Jangan sampai umat menjadi resah, orang sudah berkabung segala macam gitu ya. Tetapi secara prinsip tadi saya mengatakan sakramen pengupahan orang sakit hanya diberikan oleh orang tertabis. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Masih ada teman-teman yang mau nanya lagi? Ya, saya Pak Thomas. Oh ya, Pak Yakobus. Wah, Pak Yakobus ini. Pastor, 2 pertanyaan. Ya, tadi kan silakan. menyebut di Kisah Para Rasul bab 19, kebetulan yang di ini ayatnya 16. Cuma yang saya tanyakan itu ada ayat sebelumnya dalam satu perikop itu. Ada hubungannya yang dilakukan dalam nama Yesus. Nah, tadi penjelasan sebelumnya di Markus 6 ayat 12 sampai 13 itu pokoknya dalam nama Yesus gitu ya. Nah, lalu Kisah Para Rasul 19 itu juga dalam nama Yesus, terutama dilakukan oleh anak-anak Sekewa, kalau nggak salah anak-anak Sekewa. 7 orang, dan 7 orang itu anak dari seorang imam itu mengusir roh jahat pakai nama Yesus, tapi ternyata tunggang langgang yang 7 anak pakai nama Yesus itu tidak efek gitulah satu itu. Nah kemudian itu berarti sakit roh lah katakan, karena kerasukan setan, ada hubungannya roh pasti. Nah berkembang menjadi 2 pertanyaan akhirnya, bahwa orang sakit itu ada sakit badan yang kita bicarakan tadi adalah sakit fisik. Tapi pada dasarnya satu orang itu bisa mengalami 3 sakit. Paling tidak sakit badan, sakit jiwa yaitu psikis, dan sakit roh tadi, kerasukan setan tadi. Nah pertanyaan saya itu setiap unsur tadi ternyata penyembuhnya beda-beda. Yaitu sakit roh adalah oleh yang berhak mengusir setan, yaitu seorang eksorsis lah katakan begitu. Sakit jiwa larinya ke psikiater katakanlah begitu. Nah dalam satu orang memungkinkan 3 sakit itu, apakah menghadirkan 3 sosok penyembuh itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahwa perkembangan ilmu sosial itu ya menunjukkan bahwa kebersamaan manusia, istilahnya komunitas, ya, maka komunitas itu sangat penting gitu ya. Karena di situ kalau menurut Paulus, orang itu punya rahmat berbagai macam yang berbeda-beda. Ya, ada yang rahmat untuk menyembuhkan, rahmat untuk mengajar segala macam. Maka konteks sekarang dalam soal memahami Allah yang menyelamatkan, itu komunitas sangat penting. Coba mungkin untuk konteks sekarang ya, bagaimana saat pandemi itu kalau para ilmuwan ataupun para tenaga medis itu tidak menyusun sebuah protokol kesehatan. Ya. Nah, kalau tidak ada protokol kesehatan, mungkin manusia itu sudah musnah ya untuk masa pandemi ini. Artinya, kekuatan penyembuhan itu adalah sebuah sinergi antar melalui kebersamaan sebuah komunitas. Jadi kita mencoba meluaskan cara sudut pandang ini, memahami bahwa Allah itu adalah Allah penyembuh. Tetapi kita juga bisa memahami ada orang yang punya karunia untuk menyembuhkan segala macam penyakit, entah fisiknya, entah jiwa atau psikis ataupun spiritual. Ada orang seperti itu, Pak, ya,
Jadi kita pun tidak menutup mata ada orang-orang yang punya karunia khusus untuk menyembuhkan hal tersebut. Ya. Tetapi ini kita mencoba untuk memahaminya lebih global. Jangan sampai kita dipermainkan oleh orang-orang yang katanya bisa menyembuhkan segala macam. Akhirnya yang terjadi adalah pemerasan, uang lagi segala macam gitu. Ya, jadi dalam konteks kemodernan ini kita mencoba memahaminya dari sudut pandang yang luas tadi. Allah itu menciptakan manusia itu tidak sendiri, ya. Tidak baik manusia itu sendirian, harus ada teman. Dengan kata lain, Allah mau mengatakan bahwa keselamatan itu bisa terjadi melalui sebuah kebersamaan atau komunitas. Nah itu. Begitu Pak Yakobus gitu ya. Jadi ini sudut pandang berbagai macam hal kita memahami dalam konteks kemodernan, bahwa kita pun ada ya, misalnya ada seorang suster yang pendoa gitu ya, dia bisa menyembuhkan orang yang memang sakit secara fisik juga, secara psikis maupun secara spiritual seperti itu. Begitu Pak Yakobus? Kalau itu anak-anak sekewa itu pakai nama Yesus tapi enggak ini malah dia lari pontang-panting pada telanjang, itu bagaimana, Mas? Ya, ada banyak orang menggunakan nama Yesus ya. Kita juga tahu doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus segala macam. Ya. Tapi orangnya tidak berubah apa-apa segala macam gitu ya. Jadi ini kita mencoba untuk tidak memaksakan. Ya, kadang orang seperti memaksa bahwa menggunakan nama Yesus itu harus terjadi ini segala macam, seperti itu. Jadi konteks zaman waktu itu di kisah itu juga bisa terjadi pada zaman sekarang. Ya, ada banyak orang, ada banyak pihak yang menggunakan nama Yesus seperti itu. Tetapi supaya kita tidak terjebak, mari kita tadi menggunakan sudut pandang yang lebih global tadi. Allah menyelamatkan melalui sebuah komunitas. Komunitas itu ya, ada orang yang ahli dalam kesehatan secara fisik, ahli dalam kesehatan secara psikis, dan juga dalam kesehatan spiritual. Seperti itu Pak Yakobus? Iya, makasih Pastor. Sama-sama. Ya, terima kasih Pastor, jelas sekali. Ada teman-teman lagi yang mau nanya? Karena sepertinya waktu juga udah mau jam 8 ya Pastor ya? Iya. Mau kasih satu pertanyaan lagi atau? Boleh masih satu pertanyaan boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Masih ada yang mau bertanya nggak? Ibu-ibu nggak ada yang tanya ya? Iya, ada Ibu Celestin, Ibu Julia. Pertanyaan pendek aja ini. Kalau Lukas itu tabib atau dokter, bagaimana sih Pastor menempatkan Lukas pengarang Injil itu tabib atau setara dengan dokter? Saya kadang-kadang bingung istilah tabib dalam Injil itu. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana bahasa dari Lukas tadi gitu ya, bahwa memang dia adalah seorang tabib. Tabib dalam arti boleh dibilang sebagai dokter tradisional gitulah. Ya. Jadi mengerti bagaimana tentang kesehatan hidup manusia dan juga bagaimana soal katakanlah obat-obatan. Bisa dimengerti bahwa Lukas ini memiliki sebuah karunia, pengetahuan ataupun pemahaman tentang kesehatan seperti itu, Pak. Tapi istilah dokter itu kan modern gitu ya. Kalau dulu itu zaman awal ya disebutnya tabib. Ya, tabib itu bisa mengarah pada kemampuan secara tradisional. Ya. Mungkin kita juga banyak yang bisa mengolah rempah-rempah ataupun apa gitu ya, itu bisa menjadi sebuah obat gitu ya. Nah itu untuk mencegah virus corona, ada empon-empon segala macam gitu ya. Orang banyak hal gitu ya. Jadi itu ada keterampilan-keterampilan khusus ya yang dimiliki seperti itu. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih, cukup Pastor. Ya, terima kasih Pastor.
Jadi makin jelas, saya juga makin bersyukur sekali bisa ada di gereja Katolik yang penuh sakramen, penjelasan tentang sakramen penyembuhan orang sakit ini juga, pengurapan orang sakit ini juga ternyata luas ya. Kalau secara iman tujuannya memang supaya jiwa kita diselamatkan, tapi kita juga bisa berusaha juga ya Pastor ya, mencari dokter, udah gitu tadi itu juga berdoa melalui perantaraan malaikat ya. Benar-benar bersyukur sekali ya, apalagi dapat penjelasan yang luar biasa hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada yang masih mau ditanyain lagi nggak, Pastor, atau mau ditambahkan? Ada, saya. Oh, singkat ya. Singkat saja. Perasaan saya pada saat pengurapan orang sakit biasanya diakhiri dengan viaticum atau pemberian hosti oleh Romo, yaitu untuk fungsinya mungkin untuk menyembuhkan ataupun memberikan selamat jalan kepada yang sakratul maut. Terima kasih Romo, monggo. Ya, saya waktu itu menunggu Pak Kukuh minta perminyakan karena COVID. Ya, begini. Ada kondisi-kondisi yang memang imam saat memberi perminyakan itu kondisi si orang sakit itu sendiri, ya. Bisa kalau dalam keadaan yang tidak terlalu parah itu bisa diawali dengan pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa. Ya. Lalu dilanjutkan dengan perminyakan, ya, lalu dengan komuni seperti itu. Itu bisa menjadi satu paket juga dalam kondisi yang katakanlah masih memungkinkan. Tetapi umumnya karena kita juga tadi paham ya bahwa orang kadang meminta sakramen perminyakan ketika orang sedang dalam situasi yang kritis, sudah tidak bisa katakanlah merespon apa gitu ya, sehingga seringkali hanya diberikan sakramen perminyakan. Ya. Jadi prinsipnya bahwa kita mencoba gereja hadir dengan kelengkapan sakramen tadi, gitu ya. Bisa tadi pengakuan dosa dulu, lalu perminyakan, lalu komuni, gitu ya. Nah, saya pernah melayani di Hasan Sadikin, orang itu akan dipasang apa sih untuk jantung itu, gitu ya. Nah, dia harus dipasang apa sih namanya, saya cincin atau apa, lalu ring gitu ya. Lalu dia meminta untuk pengakuan dosa, lalu sakramen perminyakan, lalu komuni. Ya. Besoknya harus dipasang cincin, ternyata orang itu, dokter menyatakan ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Itu jantungnya masih bagus. Ya. Lalu orang itu diperbolehkan pulang, dan 1 hari setelah di rumah ia meninggal dunia, gitu ya. Nah ini kan sebuah pertanyaan, apa yang terjadi dengan sakramen tersebut? Rupanya yang menyembuhkan orang itu adalah ia menjadi orang yang pasrah. Ya, sikap imannya kembali diperkuat dan ia hanya pasrah kepada Tuhan. Ya. Dan keluarganya ya setelah ngobrol dengan saya mengerti bahwa ia ingin meninggal di rumah. Tidak ingin meninggal di rumah sakit. Ya. Jadi ini saya begitu luar biasa ya pengalaman melayani sakramen pengurapan orang sakit. Ada banyak hal yang katakanlah boleh dibilang misterius dengan sakramen ini, luar biasa. Allah itu berkarya sungguh-sungguh. Nah ini saya kadang-kadang sangat luar biasa merasakan gitu ya, dampak yang sangat besar. Ada orang yang sungguh sudah tidak sadar lagi. Sudah pakai ventilator segala macam. Lalu sebelum perminyakan saya berbisik ke telinganya.
saya mengajak berdoa. Dan saya minta supaya pasrah kepada Tuhan. Ya, ketika mengoleskan di dahi segala macam, dia bergerak, lalu ke tangan lalu bergerak, pas di kaki dioles, dia meninggal dunia. Ini sebuah misteri bahwa keikhlasan, ikhlas dalam hidup ini yang menjadi pokok untuk keselamatan. Ya. Nah ini, jadi konteks keselamatan itu bisa diartikan sebagai situasi bahwa yang bersangkutan itu sungguh ikhlas, sungguh pasrah. Ya. Kita memandang bahwa ia mati, iya, secara fisik, tetapi ia hidup secara spiritual. Nah ini konteks kita memahami iman. Iman sebagai Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu memang sungguh-sungguh nyata. Ya, hanya bagi orang-orang yang mau ikhlas dalam hidupnya itu sukacita, damai dan keselamatan bisa dirasakan. Ya, saya kira itu sebagai penutup gitu ya. Jadi terima kasih Romo. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pastor. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih sekali untuk Romo. Untuk penutupnya, Ibu Celestin bisa minta bantuan untuk doa penutup. Baik, sebelum Ibu Celestin membawa dalam doa, gitu ya, saya sampaikan bahwa 2 minggu yang lalu itu tidak ada pelajaran kompendium, karena saya saat itu selalu standby, ya, dengan situasi banyak umat yang terpapar dengan COVID. Saya mencoba kontak secara pribadi, berkunjung melalui Zoom, gitu ya, khususnya untuk orang-orang yang mengalami situasi yang sulit, gitu ya. Saya membentuk kelompok dokter, ya, ada 12 dokter yang masuk dalam grup WA, itu juga sangat membantu. Ketika ada yang terpapar, itu coba dari dokter itu ada yang mengontak lebih dulu untuk menolong, untuk memberi arahan dan segala macam. Sehingga kemarin-kemarin saya sungguh fokus, ya. Dan lumayan mengerikan juga gitu ya. 5 hari berturut-turut saya mengadakan ibadat kremasi, ibadat pemakaman. Ya. Ini situasi yang sangat buat saya batin itu seperti terpukul gitu ya. Jadi makanya saya meniadakan pelajaran kompendium itu karena saya ingin fokus dengan umat yang sedang kesulitan karena terpapar. Ya, dan juga karena sulitnya mencari tempat kremasi. Ya. Ada yang pemakamannya jam 3 dini hari segala macam. Itu saya terbangun, ya, saya bangun untuk mencoba kontak dengan orang-orang yang keluarganya terutama ya harus ditemani seperti itu. Ya, jadi ini semoga kita berharap situasi semakin teratasi. Memang sekarang sudah mulai juga laporan-laporan dari umat sudah sangat berkurang tentang yang terpapar dan segala macam. Jadi kita mencoba untuk tetap saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Ya. Tapi itu saya saat-saat ini memang sedang terus-menerus untuk mencoba hadir untuk mereka. Ya, demikian itu supaya diketahui mengapa 2 minggu yang lalu pelajaran kompendium saya stop dulu. Seperti itu. Ya, supaya ini dipahami. Terima kasih. Izin moderator sebentar, mumpung ada nama yang saya maksud, saya nyari-nyari nama yang di sini kebetulan selama ini lingkungan mana. Nah, atas nama Ibu Ari Karyawati, saya mohon maaf mau ingetin aja kalau kolektor mohon bukan ke APK, cuma mau pesen itu aja. Selalu nyasar kalau kolektor ke APK. Di sini kebetulan ada nama Ibu Karyawati. Nah, di dalam iuran itu namanya Ibu ini kebetulan, mohon maaf saya rada beda tema ini, hanya kebetulan saya nyari-nyari dari lingkungan mana. Ya tolong Ibu ya, nanti kalau kolektor berikutnya mohon ke yang nomor yang bukan ke APK. Terima kasih.
Begitu saja Pak Thomas sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kita minta tolong Ibu Celestine dan juga terima kasih Pastor, sudah jadi gembala yang sangat support banget. Mari kita berdoa. Di-unmute dulu, Bro. Oh, kayaknya Bu Celestine nggak online deh. Kalau gitu mungkin Udah, saya aja yang udah. pimpin doanya. Udah. Bu Celestine, silakan doa. Atau menghilang? Kayaknya menghilang ya. Ini? Ya oke, Thomas aja lah. Ya. Nanti minta berkat dari Pastor ya. Ya, silakan. Ya. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak, terima kasih kami mendapat begitu banyak pencerahan mengenai sakramen pengurapan yang Engkau berikan pada kami melalui pastor yang begitu luar biasa menyediakan support, memberikan dukungan dan untuk membawa kami selalu menuju ke keselamatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Semoga mereka bisa segera pulih dan beraktivitas kembali. Juga untuk pastor-pastor kami, mohon Tuhan selalu jaga kesehatan dan jauhkan dari sakit penyakit. Pastor Madi terutama, terima kasih Tuhan sudah memberi kami Pastor Madi di paroki kami. Semoga pastor selalu bersemangat dan menjadi inspirasi untuk munculnya pastor-pastor baru dari paroki kami, terutama dalam membawa karya keselamatan bagi masyarakat. Untuk itu kami juga mohon berkat melalui pastor kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Selamat malam. Selalu semuanya. Ya, sehat semua. Ya. Ada, terima kasih, Pastor. Yuk, baik. Yuk, selamat malam.